Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa kan nak? Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Baik. Nak, boleh ibu bertanya? Akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat begitu. Ada apa ya nak ya? Hmm, Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak sudah bersedia membantu. Oh begitu. Jadi kira-kira apa nih yang bisa Bapak bantu nak? Begini Pak, saya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Oh begitu. Terus apalagi kira-kira yang lain? Itulah Pak, saya masih bingung. Mengapa saya jadi begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Pak. Oh begitu. Kalau begitu, coba kamu ceritakan pada Bapak. Kira-kira apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa, Pak, kalau saya tidak nyaman di salah satu mata pelajaran, Pak. Oh tidak nyaman. Ah, Mengapa ya? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman nak? Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas? Menyindir. Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kok kamu bisa berpikir seperti itu, nak ya? Iya, Pak. Soalnya kalau eh, di dalam kelas itu ibu selalu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya, Pak. Nah, jadi ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita. Terus juga melatih keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat memahami materi, Pak. Oh, begitu. Jadi kira-kira bagaimana menurut kamu? Memang iya juga sih, Pak. Benar juga apa yang dikatakan ibu itu. Kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus kenapa kamu tidak ikut les privat, nak? Kan itu penting. Itulah, Pak. Tidak bisa. Masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu itu tidak suka ya, Pak, sama saya. Oh, jadi menurut uh, pembicaraan ini kira-kira pembicaraan ini tujuannya untuk apa ya, nak ya? Saya gini, Pak. Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan nanti mendapat nilai yang bagus. Oh, kalau seperti itu, uh, apa yang menjadi hambatanmu, nak? Itulah Pak, kebetulan les ini diadakan sore hari. Sedangkan kalau sore itu Pak, saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena juga sangat penting. Lalu, bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Dua-duanya penting Pak, tapi saya belum bisa membagi waktu. Terus jadwalnya berbenturan seperti itu Pak.
Oh, begitu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Iyalah Pak. Mungkin nanti saya akan menemui guru bahasa Inggris, mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa, saya mendapat link video atau catatan materi bahasa Inggris, Pak, supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya juga akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis, Pak. Oh, begitu. Hmm. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkismu? Bisa, Pak. Saya bisa pakai laptop ataupun HP untuk belajar. Oh, itu bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya, Pak. Saya akan segera menemui ibu itu untuk membicarakan dan berusaha juga untuk mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun secara langsung luring di hari Sabtu, Pak. Oh, bagus sekali tuh, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu mengatur waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Ya, Pak. Terima kasih atas bimbingannya ya, Pak. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, Nak, sama-sama. Kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya, Nak ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Iya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat malam juga, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Ini saya jadi mengganggu waktu Ibu. Nggak apa-apa kok, Pak. Jadi begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu kira-kira bisa membantu saya, Bu? Oh, dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Jadi sebenarnya Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu, sekarang ini. Hmm, Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan. Apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin saya bisa bantu, Pak. Iya Bu, Ibu ingat atau tidak ya? Kan beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas. Jadi waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Hmm, gitu ya, Pak. Terus, boleh saya tahu lagi, Pak, Ah, bagaimana itu terjadi? Oh iya Bu, jadi kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Oh iya, Pak. Coba. Ah, iya, jadi ah, ketika supervisi itu Bu kan pengawasnya mengkritik tentang proses, mengajar saya Bu.
Nah, proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Bolehkah saya tahu, Pak? Nah, Jadi begini Bu, beliau sepertinya pengawas itu Bu, sepertinya kan keberatan ini waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks Bu. lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Jadi Bu, saya sejujurnya kan Bu menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan beberapa sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Pak, kalau begitu saya tanya dulu ya, Pak. Selama ini apa saja yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Ya. Kemudian mengajak siswa untuk menonton video dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, jadi mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Itu alasannya apa ya, Pak? Eh, Gini Bu, kalau menurut saya kan Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa-siswa juga. Selain itu, siswa-siswa juga termotivasi. Dan juga ini Bu sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku Bu. Hmm, iya, Pak. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya, Pak, saat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Pak, dan cara belajarnya juga berbeda-beda. Iya, iya juga ya Bu, betul juga ya Bu. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Oh, itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya iya ya Bu, saya pikir ada benar juga ya Bu. Ya, Pak, setelah pembicaraan kita ini sekarang, Pak, bagaimana perasaan Bapak? Iya Bu, terus terang ini Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus Bu dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga jadi terbengkalai Bu. Ya, Pak. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Jadi Bu sebetulnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Bu. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah Bu di kemudian hari. Oh, jadi jika saya dapat simpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, terus memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, iya Bu, betul Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Oh, kalau menurut saya, untuk masalah ini, Pak, Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Ya, Pak. Nah, terus, Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya?
Iya Bu, jadi saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi Bu. Ya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Pak? Ada Bu, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Ya, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini Bu, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Bu. Wah, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah kalau setuju Bu. Sekarang saya merasa lega, karena jujur aja saya takut Bu mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takut salah langkah saya Bu. Syukurlah, Pak. Sudah merasa lega. Hmm. Lalu, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Oh iya Bu, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya, Pak. Lalu, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi, kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Nah, semoga segera terselesaikan ya, Pak, dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Ibu, untuk waktunya mendengarkan keluhan kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Bu. Amin, amin, sama-sama, Pak. Maaf nih Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR-nya. Saya pamit dulu ya Bu ke ruangan saya. Iya, Pak, silahkan, Pak. Baik Bu, terima kasih. Salam sehat dan bahagia ya Bu. Sama-sama, terima kasih kembali, Pak. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Ya, Pak, Waalaikumsalam.